Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Ars King Official. Oke, pada kali ini saya akan bahas lagi game Soul Connect Prequel, yaitu kelas prestige terakhir untuk free to play ya. Free to play yaitu Bastion Class. Bastion Class ini adalah kelas yang tergabung dari kelas Archer dan juga Aegis. Kalau berpikir tentang Archer dan Aegis itu kayak kita ingat apa itu, kayak game tower defense ya, game tower defense. Dan juga biasanya itu Archer memang di atas ya kan, di atas tower atau menara gitu ya kan. Oke, kalau skillnya Aegis ini hampir mirip ya. Hampir mirip seperti itu. Oke, langsung saja ke skillnya. Itu skill pertama itu aimbot. Aimbot itu ini memberikan mark ya, memberikan mark kepada musuh kayak gini. Nah, itu marknya ya. Kan biasanya kalau marknya ini si Archer ini hijau ya. Kalau si Bastion ini warnanya biru. Lalu kalau artileris itu merah ya. Ranger kayaknya hijau juga ya. Oke, untuk marknya ini bonusnya adalah mengurangi defense musuh, dan ini stack sampai 3. Ini 15 lalu 20, berarti maksimal itu 25% menurunkan defense musuh. Dan ketika stacknya penuh 3 ya, itu berarti min 75% defense ya. Ini sangat gila sekali ya. Meskipun semi tank ini, tapi tetap bisa memberikan damage yang tinggi. Lalu kedua ini 20% men-trigger ketika kalian membunuh musuh, membunuh monster, itu akan men-trigger menambahkan jumlah projektil ya, menambahkan jumlah projektil yang awalnya 1 nanti menjadi 2, yang awalnya 2 atau 3 menjadi 4, dan seterusnya. Dan ini maksimal bisa menambahkan 4 ya, menambahkan 4. Jadi jika kalian mempunyai panah kalian 1, terus skill ini aktif, panah kalian akan menjadi 5 untuk 6 detik ya durasinya. Dan ketika kalian pakai full multi shot kayak gini, nah ini kan 5 ya, ini 5, berarti kalau 5 ditambah 4 itu akan menjadi 9. Itu gila sekali ya, untuk mengclear wave sebelum pos itu cepat sekali ya ini ya, kalau seperti itu. Lalu yang terakhir ini adalah mentransfer defense ya, 50% defense menjadi attack power. Nah, ini wajib sekali ya untuk si Aegis ini agar tidak kalah damage ya, tidak kalah damage, defense-nya tinggi dan juga attack-nya tinggi kalau bisa gitu ya kan. Oke, langsung saja ke skill pertama yaitu human bunker. Human bunker ini ya seperti yang saya katakan tadi, biasanya Archer itu kan di atas tower. Nah, ini mirip ini. Nah, ini. Tapi seperti yang saya katakan tadi ya, di atas tower. Ketika setelah di atas tower itu kita tidak bisa bergerak dong, ini kayak ini tidak bisa bergerak. Tapi ada beberapa kasus kita bisa bergerak ketika menyerang itu. Salah satunya itu pakai senjata weapon dari pantai kalau nggak salah. Itu weaponnya itu menembakkan meriam, itu bisa jalan itu ketika menembakkan menyerang dengan senjata itu. Tapi kalau senjata biasa nggak bisa ya, nggak bisa.
nggak bisa gerak. Dan ini yang skill paling OP-nya si Bastion ini skill wajib ya, skill wajib karena ini meningkatkan attack speed kalian yang awalnya 75% ya. Lalu untuk maksimalnya ini 75 150%, menambahkan 150% attack speed, dan juga cooldown reduction itu sampai 100%. Tapi damage reduction sama knockback itu tetap ya 25 dan 80%. Nah, ketika kalian punya skill Rebuke ini ya, Rebuke ini skillnya itu kayak gini ya, gini, itu menjauhkan musuh. Efek knockback ya, efek knockback ini inflict blood healing 60%, kalau fullnya itu 120% ya, 120% blood healing damage, dan itu push enemy back, dan itu berlaku juga untuk boss. Nah, ini bagusnya si Bastion ini bisa ketika ada boss mendekat ya, kita bisa menjauhkan dengan skill ini. Nah, itu nilai plusnya si Bastion ini. Jadi tidak heran kenapa kok Bastion ini lumayan sering dipilih ya untuk dimainkan, meskipun ini adalah semi tank kayak gitu ya. Nah, ini ketika skill 1 tadi Human Bunker, ketika kalian punya Rebuke, ini otomatis akan memberikan 1 kali skill Rebuke ketika di cast ya, cast pertama ini. Nah, kalau kalian pakai Human Bunker, Rebuke ininya itu bisa segini ya, bisa luas kayak gini. Nah, tapi kalau kalian nggak pakai Human Bunker, itu akan jadi seperti ini. Nah, kecil sekali ya. Jadi saranku itu kalau kalian mau spam ini ya, spam ini itu pakai ini ya, cuma kalian tidak bisa gerak. Oke, langsung lanjut ke skill selanjutnya, yaitu ini dulu, Auto-Match Arbalest ya. Auto-Match Arbalest itu memanggil summon Ballista Trap. Ballista Trap maksimal summon itu kalau level max itu 4 ya, 4 summon. Misal kita lawan bos, kita taruh sini ya kan, kita taruh sini. Nah, damage-nya ya nggak seberapa sih, nggak seberapa. Damage-nya itu berapa ini, damage-nya 100% ya, 100%, nggak ada peningkatan damage, cuma peningkatan jumlah balista trap-nya. Tapi saya nggak pakai ini sih langsung aja ya, pakai Human Bunker, attack sama ini skill terakhir yaitu Rain of Arrow. Seperti biasa ya, untuk kelas gabungan dari Archer ini pasti ada Rain of Arrow. Nah, ini yang Rain of Arrow ini inflict 180% blood healing, kalau maksimalnya itu bisa sampai 240% ya, 240%, dan trigger daze juga, trigger daze. Dan ini setiap skillnya atau attacknya Bastion ini juga mengakibatkan daze juga, dan bisa memicu resolve ya, atau menjadi besar ya. Itu juga nilai plusnya si Bastion ini, bisa jadi besar. Nah, uniknya lagi si ini Rain of Arrow ini milik Bastion ini bisa break walls ya. Jadi ketika ada dinding atau pohon-pohon itu kita bisa memangkas, menghilangkan, jadi membuat area sendiri. Misal melawan bos tapi areanya kecil, itu bisa diperluas seperti itu.
Ya, untuk skill-skillnya Bastion itu langsung saja kita ke rekomendasi dari saya ya. Rekomendasi dari saya itu ya kayaknya sama sih ya, sama kayak orang-orang biasanya kayaknya. Yang pertama itu yang pastinya AIM ya. AIM ini nggak usah ya trembling shot karena kita tidak bisa bergerak juga ya kan. Precision barrage ini juga bisa sih, lumayan sih, karena kita tidak bisa gerak itu bisa di attack dengan ini, cuma kita udah punya rebuke jadi nggak usah ya. Kalau ini wajib ya, ini wajib. Lalu mark juga, mark, selain mark juga Spyra sakit anti ini juga lumayan ini, lumayan. Lalu untuk yang di Aegis-nya itu Indomitable Blow, lalu Devotion, yang terakhir itu adalah Steadfast ya. Jika kalian ingin lebih lebih survive ya, kalian bisa pakai barrier, kinetic barrier atau unflinching ya. Tapi saya enggak sih, enggak pakai. Itu pilihan ya. Lalu ini wajib ya. Sama ini projectile ini sebenarnya wajib, ini wajib kalian tapi saya lebih mengutamakan ini ya, si armor to the teeth ini, karena mengonversi defense menjadi attack power, jadi attack-nya itu tinggi ya. Lalu Rain of Arrow, Human Bunker, dan juga Rebuke ya. Rebuke. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Untuk yang saya sarankan ditingkatkan itu Human Bunker sama ini tadi, mengonversi defense menjadi attack power. Lalu ini ya, menambah projectile, lalu sepertinya ini ya, yang skill terakhir dari mana itu, skill terakhir dari Archer. Nah, kalian atur seperti ini. Nah, udah, tinggal tambah ini sama ini. Oke. Tinggal kalian ini pakai Human Bunker, attack. Kalau musuhnya mendekat tinggal di rebuke, ditambah ini ya, skill Rain of Arrow-nya jangan lupa. Terus ketika kalian musuhnya itu banyak ya, atau lawan bos, kalian pakai saja ini untuk menambah physical damage ya, karena meskipun ini menambahkan movement speed, kita tidak bisa gerak ya, kita hanya mengambil penambahan damage-nya saja, karena ini lumayan ekstra. Physical damage-nya 15% dan maksimal itu 60%. 60% ditambah 30% ini jadi 90% peningkatan ya. Itu lumayan sekali. Dan kalian ketika main itu nggak perlu khawatir ya, karena ini damage-nya sudah lumayan. Untuk clear monster biasa oke lah, karena nanti juga ketika monsternya mati ya, kita bisa mendapat tambahan projectile. Nah, untuk saran saya itu kalian pakai multishot ya, atau recocket juga bisa, cuma untuk tambahan saja multishot aja ya, yang wajib multishot. Untuk yang lainnya kalian bisa kombinasikan sendiri sesuai
gameplay masing-masing ya, sukanya seperti apa. Oke, mungkin cukup sekian review dari dan rekomendasi dari Bastion ya. Untuk gameplaynya habis ini saya sertakan di akhir video. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.